Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing atau berbagi tentang teori fikir. Nah, dimulai dari fikir. Fikir adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita makhluknya yang berakal. Lalu proses mengolah akal tersebut yaitu dinamakan berpikir. Ketika kita berpikir, kita menghasilkan pikiran. Pikiran-pikiran yang kita olah, yang kita pikirkan dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan pemikiran. Ya, dan pemikiran itu membentuk bagaimana jiwa dan karakter kita dalam hidup. Apakah jiwa dan karakter kita benar ataukah salah? Ada 7 tahapan dalam berpikir. Yaitu yang pertama adalah patuh dan takwa. Kita harus berpikir secara patuh, yaitu dengan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga kita harus berpikir sebagaimana Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah suatu hasanah. Lalu yang kedua ada Iqra atau baca. Iqra atau baca ini bukan sekedar baca, tapi memahami. Memahami bagaimana pemikiran kita harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena keduanya adalah pedoman hidup kita. Dan yang ketiga itu adalah mixing atau penghayatan. Mixing atau penghayatan ini itu adalah bagaimana kita menghayati pemikiran-pemikiran kita. Apakah kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya ataukah kita harus kembali memikirkan pemikiran-pemikiran kita dari tahap sebelum-sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke fighting atau berjuang. Nah, setelah penghayatan biasanya kita akan menjadi manusia yang beriman. Dan tentu saja manusia setelah beriman akan diberikan cobaan untuk mengetes berapa kuat imannya. Dan apakah derajatnya bisa naik, keimanannya bisa naik, atau jika imannya turun maka dia harus mengolah lagi pemikirannya dari tahap sebelumnya. Dan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah muhasabah atau introspeksi diri. Setelah kita melalui cobaan-cobaan yang kita lewati, kita harus muhasabah dan introspeksi diri. Bagaimana cara kita melewati cobaan itu? Bagaimana impact setelah kita melewati cobaan itu? Apakah sudah benar? Apakah pemikiran kita sudah benar atau belum? Itu juga berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu taubat atau istiqomah atau konsisten. Jika pemikiran kita masih salah atau masih kurang tepat setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, maka kita harus taubat kepada Allah SWT dan tidak mengulangi perbuatan yang salah itu lagi. Dan kita harus mengulang lagi pengolahan pemikiran kita dari awal, dari tahap sebelumnya. Namun jika pemikiran-pemikiran kita dirasa sudah benar, maka kita bisa istiqomah dan konsisten mempertahankan pemikiran-pemikiran itu sampai kita masuk ke tahap ke-7, yaitu ulil albab. Ulil albab itu adalah manusia yang berpikir untuk berinovasi. Jadi di tahap ke-7 ini kita tidak cuma berpikir yang benar, tapi kita berpikir bagaimana kita berinovasi, menyediakan solusi dan membangun orang-orang lingkungan di sekitar kita. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.